Indonesia saat ini masih berada dalam tekanan serius akibat meningkatnya aktivitas manusia, urbanisasi, serta dampak perubahan iklim yang belum sepenuhnya tertangani. Berbagai persoalan seperti polusi udara, degradasi lahan, dan lemahnya pengelolaan lingkungan terus menjadi sorotan, meskipun pemerintah telah mendorong sejumlah kebijakan serta mengajak masyarakat melakukan aksi pelestarian alam. Salah satu persoalan paling menonjol adalah sampah. Mengingat tingginya timbulan limbah, sementara sistem pengelolaannya belum optimal, hal ini terlihat jelas di kota Bandung, Jawa Barat. Dalam beberapa waktu terakhir, ketika tumpukan sampah muncul di sejumlah tempat penampungan sementara akibat produksi sampah harian yang tinggi dari aktivitas rumah tangga dan perkotaan. Sementara kapasitas pengangkutan ke TPA terbatas, penumpukan tersebut terjadi karena pembatasan kuota pembuangan dan keterbatasan armada sehingga sampah menumpuk selama berhari-hari. Dampaknya, warga sekitar harus menghadapi bau menyengat, gangguan kenyamanan, serta potensi risiko kesehatan. Sementara pemerintah kota mengerahkan petugas kebersihan dan armada tambahan untuk mengangkut sampah yang menumpuk. Hal ini dapat terlihat dari kejadian longsor di Bandung yang menimpa dua rumah warga di Pangalangan, Bandung, meruntuhkan tembok dapur rumah hingga menimpa korban. Kakak beradik yang meninggal dunia secara tragis. Longsor disebabkan oleh curah hujan tinggi serta kondisi tanah yang labil sehingga terjadi pergeseran tanah pada tebing. Satu butirannya ada terjadinya tanah longsor di daerah Cisarua, Bandung, Jawa Barat. Diketahui hal ini disebabkan oleh karena adanya curah yang ekstrim dan kemudian didukung oleh aliran fungsi lahan menjadi kebun palawija dan wisata. Badan Geologi mengungkapkan hal ini terjadi karena adanya curah hujan yang ekstrim yang mengakibatkan struktur tanah menjadi tidak stabil sehingga meningkatkan risiko terjadinya tanah longsor. Diketahui bahwa hal ini memakan banyak korban, terutama daerah Cisarua, warga Cisarua. Selanjutnya adalah kasus deforestasi hutan di Papua menjadi lahan sawit. Tampaknya hutan yang begitu indah, elok, aman, tentram, dan damai ini tak luput dari campur tangan aktivitas manusia, terutama deforestasi. Tak bisa dipungkiri bahwa deforestasi di Indonesia pada akhir-akhir ini cukup begitu masif. Saking masifnya deforestasi ini sampai menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang pada akhirnya menyebabkan bencana alam seperti yang sudah terjadi di Sumatera kemarin. Namun dengan dampak yang nyata dan jelas itu, apakah ada tindak lanjut dari pemerintah? Mari kita lihat data ini. Dari data tersebut, kita dapat memperhatikan bahwa sejak Januari hingga Juni tahun 2022, deforestasi hutan di Papua telah mencapai 1.150.000 hektar dengan kurun waktu 6 bulan saja. Deforestasi ini tak hanya merugikan masyarakat sekitar, namun juga merugikan suku adat yang sebelumnya sudah tinggal di sana sejak secara turun-menurun. Melakukan pengelolaan sampah dengan 3R, yaitu reuse, reduce, and recycle. Yang kedua, melakukan kegiatan reboisasi dan penghijauan di daerah yang gundul. Kemudian yang ketiga, melakukan transisi energi dan efisiensi energi. Yang keempat, melakukan penegakan hukum lingkungan dan edukasi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.